قال رضي الله تعالى عنه وقيل جمع بعض الملوك 5 من العلماء والحكماء فأمرهم أن يتكلم كل واحد بحكمة فتكلم كل واحد منهم بحكمتين فصارت 10. فقال الأول خوف الخالق آمن لعل الصحيح أمن وكذا في الأصل والصحيح أمن بتسكين الميم. خوف الخالق أمن وأمنه كفر وأمن المخلوق عتق وخوفه رق. وقال ثاني الرجاء من الله تعالى غنى لا يضره فقر والياس عنه فقر لا ينفع معه غنى. وقال ثالث لا يضر مع غنى القلب فقر الكيس ولا ينفع مع فقر القلب غنى الكيس. وقال الرابع لا يزداد غنى القلب مع الجود إلا غنى ولا يزداد فقر القلب مع غنى الكيس إلا فقرا. وقال الخامس أخذ القليل من الخير خير من ترك الكثير من الشر وترك الجميع من الشر خير من أخذ القليل من الخير. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan ada seorang penguasa yang mengundang para ulama. Penguasa mengundang para ulama wal hukama dan ahli hikmah yang mempunyai ilmu manfaat. Kalau hukama itu pasti ulama. Tapi kalau ulama belum tentu hukama. Alim belum tentu hakim. Hakim pasti alim. Karena definisinya hikmah al-ilmu nafi', orang semua bisa punya ilmu tapi belum tentu manfaat. Tapi kalau sudah punya ilmu dan ilmunya manfaat, itu namanya hikmah dan orangnya hakim, jamaknya hukama. Seorang pejabat mengundang orang-orang berilmu dan ahli hikmah. Dan mereka diperintahkan untuk berbicara tentang hikmah agar bisa diambil manfaat, agar bisa i'tibar, mengambil pelajaran. Fatakallama kullu wahid minhum bihikmatain. Maka 5 ulama dan hukama tadi itu setiap orang memberi 2 kalimat, memberi 2 hikmah. Berarti semuanya 2 kali 5 berapa? 10 hikmah. Yang pertama, khauful khaliq amnun. Takutnya kita kepada Allah itu adalah rasa aman. Wa amnuhu kufrun. Gak takutnya kita kepada Allah membawa kita kekafiran. Amnul makhluk itkun. Gak takutnya kita kepada makhluk itu kebebasan. Hur, merdeka. Kalau kita itu gak takut sama makhluk, gak takut sama makhluk itu, gak khawatir mau dia nyakitin kita, mau tidak, mau ngasih rizki atau tidak, gak ngurus. Amnul makhluk, gak takut sama makhluk. Itu itkun, itu hakikat kita itu merdeka. Wa khauful makhluk itu rikun, itu perbudakan. Saya ulangi. Hikmah ini mengajarkan kepada kita untuk kita harus takut sama Allah. Jangan sampai kita nggak takut sama Allah. Hadis mengatakan ra'sul hikmah makhafatullah.
Ya. Puncaknya hikmah ini takut sama Allah. Orang kalau nggak takut sama Allah, kufur. Orang yang takut sama Allah, aman. Makanya oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ditulis dalam qasidahnya, taqwa ilahil alamina fa'innaha izzun wa hirzun wa amnun fid duna wal marja'i. Ini ya. Takwa kepada Allah Tuhan alam semesta itu adalah izzun, kemuliaan, wa hirzun, amnun, aman nanti, tenang. Kalau takutnya cuma sama Allah, hidupnya tenang. Karena Rasul hikmah makhafatullah. Takut sama Allah ini pangkalnya hikmah. Wa amnul makhluk itkun. Gak takutnya kita sama makhluk, gak peduli. Kita gak pernah takut sama pejabat, kita gak pernah takut sama orang kaya, kita gak pernah takut sama penjahat, kita gak pernah takut dengan siapapun, karena mereka gak akan berbuat apapun kepada kita kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mau, mereka menyakiti kita. Kalau Allah gak mau, mereka gak bisa nyakitin kita. Jangan takut sama orang kaya, jangan takut sama orang punya jabatan, jangan takut sama orang punya kaum atau punya kekuatan. Jangan takut kepada siapapun. Jangan takut mahrum min rizku. Jangan takut nanti gak dapat bantuan, gak dapat ini, jangan. Orang hidup kayak gini ini rik. Untuk dunia dia budak, orang kaya budak, pejabat budak, semua jadi budaknya mereka. Karena takut di hatinya mahrum, terharamkan dari pemberiannya dan lain-lain. Makanya gimana caranya kita amnul makhluk, gak takut sama makhluk, merasa aman dengan makhluk. Katanya Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, aqsa ma yaf'aluhu al-insan tanfidh ma qadallahu alaihi. Apa yang bisa dibuat manusia itu hanyalah menjalani apa yang sudah ditakdirkan kepadamu. Ente diancam orang, awas itu ya. Kalau ente gini, awas, tidak usah takut. Kalau Allah takdirkan apa yang diancamkan terjadi, kalau Allah nggak takdirkan mau ngancam sampai 30 juz, nggak akan terjadi. Apa yang akan terjadi pada kita ini semua hanyalah melaksanakan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi enak hidup kalau kaidahnya ini enak. Amnul makhluk apa? Itkun. Tapi khaufuhu rik, dihantui dengan makhluk, itu jadi budaknya makhluk kita. Ajib kalam. Ini hikmah, ini ilmu yang manfaat. Jadi hidup di dunia ini jangan pernah takut sama makhluk, takut sama Allah. Tapi ini gak bisa langsung serta-merta seperti itu. Orang bisa takut sama Allah, gak takut sama makhluk ini kalau sudah ma'rifatullah. Nanti kita cuma ngomong gini terus bisa. Itu jangan takut sama makhluk, takut sama Allah. Oh ya khair, karena gak takut sama Allah. Gak ada deh gitu. Ini qaidahnya ini. Jangan takut sama makhluk, takut hanya sama Allah. Itu qaidahnya. Menuju untuk seperti ini, samarahnya apa? Ini samarahnya. Orang kalau khauful khaliq amnun, wa amnuhu kufrun, amnul makhluk itkun, wa khaufuhu rikun. Ini keuntungannya. Tapi untuk menuju khauful khaliq, menuju amnul makhluk, kita harus semakin kenal kita kepada Allah. Tahu besarnya Allah, tahu kekurangan diri kita dan kekurangannya makhluk. Yang ngaji, nuntut ilmu, baru nanti intinya di sini. Yang kedua, waqala tsani, ulama dan hukama yang kedua
memberi hikmah dua juga. Apa itu? Ar-raja minallahi ta'ala ghinan la yadurruhu faqr. Berharap hanya kepada Allah itu sudah kekayaan, walaupun dia miskin. Orang yang hanya berharap sama Allah itu sudah kaya, walaupun dia itu miskin. Apalagi kaya, terus rojaknya sama Allah ya istimewa. La yadurruhu faqr. Gak membahayakan untuknya kefakiran kalau sudah berharapnya kepada Allah. Itu sudah ghina. Ar-raja minallahi ghinan la yadurruhu fakrun wal yas'anhu 'anillahi fakrun. Orang yang putus asa sama Allah itu miskin, wala yanfa' ma'ahu ghinan. Kalau kita diberi kekayaan sebanyak apapun, tapi kita gak berharap sama Allah, gak ada harapan sama Allah, yang ada malah putus asa sama Allah, maka beliau mengatakan fakrun, miskin. Walaupun kekayaannya banyak, tapi kalau di dalam hatinya putus asa sama Allah, dia miskin. Apa hikmahnya yang kedua ini? Hikmahnya yang kedua, hadirnya Nabi ini. Laisal ghina ghina'ul 'irid, walakinal ghina ghina'un nafs. Jadi kekayaan itu bukan harta, enggak tahu, tapi nafas, hati. Kita dikasih harta, tapi kalau hati kita itu putus asa sama Allah, kita miskin. Kita kalau berharap sama Allah saja, enggak sama makhluk, walaupun kita miskin, kita kaya. Dan kenyataannya seperti itu. Bukan orang yang Anda lihat punya jabatan maupun punya harta terus hidupnya itu bahagia, terus gak stres. Kan aturannya ya. Karena mau tanya sama inti, banyak uang sama gak punya uang, itu yang buat stres yang mana? Gak punya uang bikin stres. Itu kan pengalaman di pondok, gak punya uang. Iya kan? Kalau punya uang gak stres, iya kan? Tapi kalau gak punya uang stres, kan gitu. Tapi kenyataannya orang-orang yang depresi, stres, semuanya di rumah sakit, orang kaya atau miskin? Ente pernah dengar tukang becak stres, depresi? Nah, hampir tidak ada. Justru yang depresi, yang stres, yang punya masalah ini siapa? Pejabat sama orang kaya. Apa yang miskin? Terus pasrah ya Allah. Pengalaman miskin. Terus berarti menunjukkan kekayaan malah justru jabatan justru membuat kita stres. Kalau kita udah gak beres. Kenapa? Karena kaya itu bukan kaya harta, tapi tadi ini roja. Kalau orang sudah berharapnya sama Allah kaya walaupun miskin. Tapi kalau orang sudah putus asa sama Allah, dia miskin walaupun dia kaya. Orang kalau sudah putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adillah, tidak punya kekuatan. Mau berharap sama siapa? Orang itu harus bersandar dengan sesuatu itu yang kuat. Kalau kita bersandar dengan yang lemah, jatuh. Allah mengajarkan wa ufawwidu amri ilallah. Saya hanya bersandar, pasrah hanya kepada Allah yang Maha Kuat. Innallaha basirun bil ibad. Yang bersandar dengan kekayaan bisa miskin. Yang bersandar dengan jabatan bisa turun. Yang ngangkat manusia, yang menurunkan manusia. Tapi yang bersandar kepada Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah hidup selamanya, gak akan mati selamanya. Maka itu kita diajarkan dengan ilmu hikmah ini, ya,
Gimana hati ini kaya? Belajar untuk itu. Kemudian ada hal-hal yang membuat kita bisa seperti ini. Apa diantaranya? Ya kumpul jangan sama orang-orang yang cinta dunia. Kalau orang kumpul dengan orang yang ceritanya dunia terus, rusak nanti. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang ceritanya akhirat terus, itu baru nikmat. Ya. Jangan, apa kata Imam Haddad, wahdar musahabatal ashrar. Ashrar apa? Jamaknya syar atau syarir, orang yang bobrok, bejat, maksiat. Wal humqa, ahmad. Jangan berteman dengan orang yang bodoh. Siapa orang bodoh? Siapa bodoh? Ya udah naik kelas. Yakni minhum. Al-humqa huwallazi yuthiru dunya al-akhirah. Kalimat bodoh itu selalu di dalam Quran atau hadis dimutlakkan kepada orang bodoh, itu orang yang lebih mentingin dunia daripada akhirat. Nah ini makanya wahdar musahabatahum. Kumpul sama pejabat, kumpul sama orang kaya, sekali-sekali aja. Ya. Sekali-sekali aja. Kalau terus-terusan pusing ente. Karena pikirannya cuma dunia, siasat untuk mencapai dunia, mencapai jabatan, dan dari situ tak pikirannya. Ini ngerusak buat kita nanti ya sa'alillah. Makanya kita diajarkan untuk dakwah kepada siapapun, tapi bukan mujalasah. Mau pejabat, mau orang kaya, kita dakwahin semuanya. Mau yang bejat, mau apa, kita dakwain. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Bejat itu Fir'aun, wahai Musa, datengin. Datengin. Ya. Tapi mujalasah, julus, mukhalatah, muasyarah, enggak. Khususnya untuk ulama. Ya. Jadi yang enggak boleh mukhalatah sama umaro itu ulama. Kalau enggak ulama ya hati-hati aja. Tapi yang dikhawatirkan itu kan ulama, yang selalu dikatakan syirarul ulama bi babil umaro. Pokoknya paling buruknya ulama yang selalu dekat rumahnya umaro. Kalau ente kesama ke umaro gimana hukumnya? Tidak apa-apa, itu bukan ulama. Lah ulama wala santri itu gak jelas ini statusmu. Ya. Ini kalau ulama ya tarassam birasmil ulama, orang tahunya dia ulama, jangan. Kemudian atsalits la yadur ma'a ghinal qalbi faqrul kis. Dan tidak ngefek kalau hati itu kaya, tipisnya dompet. Kis itu apa? Kis itu dompet atau apa? Kresek atau tas. Maksudnya dompet di sini. Tipisnya dompet kalau hati itu kaya, layur. Hatta duit ini sedikit, rekening ente minus bukan nol lagi. Tapi hati kaya, layur. Walayan fa ma'afagril galab ghinal kis. Kalau hati kita miskin, walaupun kita punya uang, dompet penuh, tak tenang hidupnya. Ya, itu diajarkan. La yazdad ghinal galab ma'al jud illa ghina. Ya. Tidaklah bertambah kekayaannya hati dengan dia berderma kecuali tambah kaya.
Orang hatinya kaya, terus derma. Wah, dengan sedekahnya ini ya, kekayaannya nggak akan berkurang. Wala yazdad fakrul qalb ma'a ghinal kis illa faqra. Dan la sama ilahnya diambil. Bertambah fakrul qalb. Ya. Kalau ya walaupun dengan ghinal kis kecuali fakr. Ya. Kalau sudah hatinya fakr, walaupun dia punya kekayaan seberapapun nggak bertambah kecuali kemiskinannya yang bertambah. Akhdul galil minal khair khairun min tarkil kathir minasyar. Mengambil kebaikan sedikit itu lebih baik daripada meninggalkan banyak daripada keburukan. Akhdul galil minal khair, ya, mengambil jatah sedikit dari kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan banyak minasyar, daripada keburukan. Wa tarkul jami' minasyar, dan meninggalkan semua keburukan itu lebih afdal daripada akhdul qalil minal khair. Ini menunjukkan bahwa selalu kaidah di dalam tasawuf itu fi'lu ta'ah itu asyak min tarkil maksiyah. Tarkul maksiyah asyakku min fi'li ta'ah. Ya. Jadi gini aja, kita ini tidak usah banyak-banyak ibadah, tapi yang penting jangan maksiat. Tak usah qiyamul lail mulai jam 2, tidak usah. Cuma setengah jam aja sebelum subuh. Itu biasa-biasa. Karena itu syaratnya thalabul ilm. Kalau tidak bangun malam bukan thalabul ilm. Ya. Kemudian fi'lu ta'ah itu gampang. Tapi ninggalkan maksiat itu sulit. Karena apa? Karena ninggalkan maksiat itu perang dengan hawa nafsu. Dan yang paling sulit untuk kita lakukan adalah perang dengan hawa nafsu. Agaklah. Kalau kita semakin bisa ninggalin maksiat, semakin gampang berbuat ta'ah. Itu otomatis. Wallahu a'lam bishawab.